sini Hewon mengetahui kalau pertemanan antara Inha dan juga Tae-oh terlihat aneh dan pasti ada sesuatu di antara mereka. Dan ternyata si Inha sudah menunggu kepulangan Tae-oh di rumahnya dan dia ingin menginap di rumahnya Tae-oh. Keesokan harinya, Hiju minta tolong sama ayahnya supaya Inha diundang untuk datang ke pesta keluarga mereka di hari itu. Dan ayahnya pun menyetujui hal itu, tapi tidak dengan ibunya dan juga abang-abangnya. Mereka semua menentang permintaan Hiju. Tapi yang membuat keputusan adalah ayahnya. Lalu ayahnya bilang sama istrinya untuk menyetujui permintaan dari Hiju. Dan akhirnya dengan terpaksa mereka pun setuju. Dan mereka pun menghubungi dan menyuruh Inha untuk datang ke acara pesta di rumah mereka. Setelah Inha mendapatkan kabar itu, dia langsung menemui dan menceritakan pada Tae-oh bahwa ayahnya mengundangnya untuk datang ke pesta di rumahnya. Di sana mereka terlihat lega karena rencana mereka mulai ada perkembangan untuk masuk ke keluarga itu. Dan ternyata ayahnya Inha tahu tentang pelepasan hak waris yang ditandatangani oleh Inha yang dikasih sama ibu tirinya. Di kampus Inha dinasehati sama Tae-oh bahwa jangan terlalu percaya sama ayahnya karena bisa jadi ayahnya juga memanfaatkan si Inha. Jadi Tae-oh bilang pada Inha supaya berpura-pura baik dan pura-pura nggak suka sama warisan untuk melancarkan rencana mereka. Dan yang dibilang sama si Tae-oh ada benarnya karena surat itu bukannya disingkirkan sama ayahnya tapi tetap disimpan. Ternyata memang ada niat untuk tidak memberi warisan pada Inha. Hal itu juga diperkuat ketika Hiju menceritakan sama Inha kenapa dia diundang sama ayahnya itu karena dia yang memohon supaya Inha diundang ke acara itu. Kebetulan saat itu Inha ingin bertemu sama Hiju di sebuah restoran. Di sana Hiju terlihat sangat tertarik sama Tae-oh sampai-sampai dia melukis wajahnya Tae-oh. Dan ternyata di tempat mereka makan ini pelayannya adalah Hye-won. Dan karena Hye-won kenal sama Tae-oh, itu membuat Hiju tidak senang melihat Hye-won. Apalagi saat melihat Hye-won ternyata dia lebih cantik daripada si Hiju. Jadinya Hiju bertingkah aneh dan membuat Hye-won merasa tidak nyaman. Di sana Hye-won berusaha untuk bersabar dan mencoba tetap tersenyum karena dia di sana posisinya hanyalah sebagai pelayan di restoran itu. Setelah selesai makan, Inha langsung minta bertemu dengan Hye-won dan meminta maaf atas sikap adik tirinya itu. Namun Hye-won tetap santai dan dia bilang tidak apa-apa. Nah, di sini Inha masih berusaha untuk mengajak Hye-won berkencan, tapi Hye-won tetap pada pendiriannya dan dia bilang bahwa dia tidak punya waktu untuk berkencan karena dia sangat sibuk. Tapi Inha tetap berusaha untuk mendekati Hye-won bagaimanapun caranya. Dan tibalah hari di mana Inha datang ke rumah keluarga besarnya. Dan Inha pun tiba di sana. Tapi saat Inha masuk ke dalam, dia langsung disambut sama abang tertuanya dan menyuruh Inha untuk segera keluar dari sana. Walaupun Hiju berusaha membela Inha, dan akhirnya Hiju sama abang tertuanya itu berantem. Lalu kemudian datanglah ibu mereka dan menyuruh Inha untuk keluar dari sana. Dan di sini Inha terlihat kayak serba salah gitu karena dia tidak diterima di sana. Dan akhirnya Inha pun pergi dari rumah itu. Kemudian dia menemui Tae-oh. Di sana dia menceritakan semua yang dialami di rumah itu. Tae-oh bilang sama Inha bahwa dia berjanji sama Inha, dia akan membantu Inha untuk naik ke level tertinggi di keluarga itu dan mereka akan bekerja sama untuk meraih tujuan mereka. Tae-oh juga akan membantu membalaskan dendam Inha pada orang-orang yang bersikap kasar padanya. Di rumah itu Hiju ditampar oleh ibunya gara-gara sikapnya yang mencoba membela Inha. Dan apapun yang dijelaskan sama Hiju, ibunya tidak mau mendengarkan sama sekali karena ibunya tidak suka kalau Inha itu ada di rumah mereka. Dan ternyata ibunya tahu kalau guru matematika si Hiju itu teman dari Kang Inha. Dan setelah itu karena marah, Hiju pun pergi dari rumah.
Dan dia mencoba menelpon Theo untuk mengajaknya bertemu karena saat ini dia sedang kabur dari rumah. Dan akhirnya Theo menuruti permintaan dari si Hiju dan mereka pun bertemu. Di sini sebenarnya Hiju meminta pada Theo supaya jangan memberitahukan pada Inha tentang persoalannya, tapi kebetulan Hewon tiba di sana dan membuat si Hiju langsung pamer bahwa dia lagi berduaan sama Theo. Karena Hiju tahu kalau Hewon suka pada Theo, tapi Theo tetap memberitahukan pada Inha kalau adiknya sedang berada di sana dan Inha pun tiba di sana. Akhirnya mengajak Hiju pulang, tapi Hiju tidak terima karena Theo dan Hewon tinggal bersebelahan rumah. Dia terlihat sangat cemas dan juga emosi. Kemudian Theo pun menerima pesan bahwa dirinya dipecat dari guru matematikanya Hiju. Keesokan harinya Hiju mendatangi Theo ke tempat kuliahnya. Di sini sebenarnya Theo terlihat sangat tidak nyaman. Dan ketika Theo mau pulang, Hiju tetap mengikuti Theo. Dia beralasan kalau dia ingin berpamitan karena kan Theo bukan lagi guru tutornya. Dan ternyata di sana Hiju sempat-sempatnya menyatakan cintanya pada Theo. Tapi Theo tidak menerima cintanya dan dia menolak si Hiju. Tapi di sini Hiju terlihat bersikap tegar dan dia bilang sama Theo bahwa ya udah tidak apa-apa. Kemudian Hiju meminta berjabat tangan dengan Theo karena walaupun mereka tidak bisa berpacaran, maka mereka bisa hanya sekedar guru dan murid saja. Tapi Theo tidak mau menjabat tangannya. Saat Hiju mau kembali ke rumah, dia menangis sejadi-jadinya di mobil karena ditolak cintanya sama Theo. Sampai-sampai sopirnya pun ikut bingung. Dan kejadian itu dilihat sama Hewon. Kemudian Hewon berpesan pada Theo supaya jangan terlalu keras pada Hiju. Tapi Theo tidak peduli dan bilang bahwa itu bukanlah urusannya. Kemudian Theo pun pergi dari sana. Tapi ternyata Inha juga ada di sana dan omongannya Theo didengar oleh Inha. Di sana Inha pun langsung berpikir sebenarnya apa tujuan dari Hewon. Di tempat lain, ibunya Hewon mengintip beberapa pelanggannya yang menjatuhkan sebuah bingkisan yang isinya itu adalah uang. Dan dia langsung berniat untuk mengambil uang itu. Dan dia pun langsung pergi setelah mendapatkan uang itu. Keesokan harinya, Hewon didatangi oleh beberapa orang yang ternyata pemilik uang yang dicuri oleh ibunya. Dan pria itu meminta Hewon untuk mengembalikan uang itu, tapi Hewon tidak mau membayarnya. Dan dia bilang bahwa dia tidak punya ibu. Hewon pun pergi dari sana. Tapi orang-orang itu terus mengejarnya dan terjadilah keributan di antara mereka. Tapi untung aja ada Theo di sana dan dia berusaha mencoba untuk membantu Hewon. Dan ada juga dosen mereka, sehingga orang-orang itu tidak punya pilihan lain selain pergi dari sana. Setelah itu mereka pun pergi ke kelas. Di sini dia memberi saran pada Hewon untuk menghindari orang-orang itu, tapi Hewon bilang kalau itu adalah masalah yang sudah sering dia alami dan sudah terbiasa, jadi tidak perlu untuk bersembunyi ataupun lari karena dia merasa bahwa dirinya tidak bersalah. Di sisi lain, Inha diberi kabar sama temannya tentang kejadian yang dialami sama Hewon, dan di sana Inha sangat mengkhawatirkan Hewon. Dan Inha berusaha menghubungi Hewon, tapi Hewon tidak merespon sama sekali. Inha pun langsung pergi mencari Hewon. Di perjalanan pulang, Theo merasa menyesal karena sudah ngomong gitu sama si Hewon, dan dia kembali untuk mencari keberadaan Hewon. Di sana Inha dan Theo sama-sama mencari Hewon, tapi yang jumpa duluan adalah si Inha. Setelah dia berjumpa dengan Hewon, dia langsung memeluknya untuk mencoba menenangkan Hewon, dan mereka pun berciuman. Tapi saat itu Theo juga tiba di sana dan melihat adegan itu. Tapi sebenarnya itu kesalahan Theo sendiri karena Hewon sering menunjukkan perasaannya pada Theo, tapi Theo malah cuek aja. Dan saat ada kesempatan, Inha langsung bertindak duluan. Dan kesempatan itu dimanfaatkan Hewon untuk membuat Theo cemburu. Saat malamnya, Hewon memutuskan untuk pergi dari rumahnya untuk menenangkan diri gitulah. Dan Theo terlihat sangat mengkhawatirkan Hewon. Dia pun mencari-cari di mana keberadaan Hewon. Tidak lama kemudian mereka pun bertemu. Lalu Hewon bilang sama Theo, dia itu mau pergi untuk nginap di rumahnya Inha. Sebenarnya di sini Theo mencoba untuk meminta maaf pada Hewon.
Tapi Hewon bilang bahwa mereka berdua itu tidak punya hubungan apa-apa, jadi tidak usah mempedulikannya. Karena mendengar ucapan Hewon yang seperti itu, Tae-oh pun melepaskan tangannya Hewon dan Hewon langsung pergi dari sana. Tapi ternyata Hewon berubah pikiran dan dia kembali lagi ke rumahnya Tae-oh. Tapi di sana Tae-oh tidak mau membukakan pintu untuk Hewon. Kemudian dia ditelepon sama In-ha dan mereka pun harus segera membuat rencana. Karena sudah lama mengetuk pintu, tapi Tae-oh tetap cuek pada Hewon dan akhirnya dia pun pergi dari sana. Kemudian 5 tahun berlalu. Sekarang si In-ha sudah menjadi salah satu pekerja di Kangho Group, di perusahaan milik ayahnya. Dan saat ini mereka lagi menyambut kedatangan keluarga Kangho Group dan ternyata Tae-oh juga bekerja di sana bersama dengan dosennya. Dan inilah momen pertama kali dia diperkenalkan pada ayahnya Kang In-ha dengan prestasi yang dibuatnya. Dan inilah rencana dari In-ha dan juga Tae-oh. Dan inilah permainan yang sudah lama direncanakan oleh Tae-oh dan juga In-ha.